Karena ketertarikan saya sama dunia pendidikan sih sebenarnya. Dulu saya profesi saya itu pustakawan, sempat jadi pustakawan, terus sempat kerja di yayasan yang mengurusi pendidikan juga. Tapi kemudian ada opportunity untuk menjadi seorang pendidik dalam konteks dosen ya. Makanya saya menganggap itu sebagai jalan lah ya saat itu, karena setelah lulus S2 ada beberapa tawaran pekerjaan dan 2 diantaranya itu menjadi dosen. Makanya sih jadi dosen begitu. Sebagai dosen, aktivitas utama sebenarnya ada Tridharma Perguruan Tinggi namanya. Pertama tentunya mengajar mahasiswa ya, pendidikan. Dharma pertama itu pendidikan, termasuk mengajar. Kemudian ketika misalnya ada mahasiswa yang melaksanakan tugas akhir, kita terkadang jadi pembimbing tugas akhirnya. Kemudian aktivitas kedua tentunya melaksanakan penelitian yang meskipun sifatnya maraton ya, jangka panjang begitu, 1 semester hitungannya. Kemudian yang ketiga itu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Jadi mostly 3 itu sebenarnya tugas utama sebagai dosen yang juga saya jalankan sebagai dosen. Jujur sebenarnya yang membuat saya cukup senang menjalani profesi sebagai dosen dalam ya 3-4 tahun terakhir lah adalah penelitiannya. Karena penelitian itu kan sifatnya dia challenging ya, dan proyeknya sifatnya jangka panjang, bisa 1 tahun, bisa 1 semester. Sustainability. Saya sebenarnya kan praktis saya bertemu isu sustainability atau ya isu keberlanjutan itu di tahun 2019-2020 lah, ketika berkuliah di Australia waktu itu, dan saya menemukan bentuk praktis dari sustainability itu di lingkungan saya saat itu. Kebetulan saya tinggal di lingkungan yang tidak terlalu besar dan kemudian ada community garden di sana. Sampah diolah di sana, kemudian masyarakat terlibat lah di sana secara aktif. Tapi kan kemudian saya memilih untuk menjadi dosen yang kondisinya di tahun 2021 itu saya agak kesusahan membagi waktu ketika misalnya menjadi dosen dan mesti mengurusi berbagai macam hal yang sifatnya sustainability yang saya temukan sebelumnya ya, kayak berkebun dan seterusnya. Dan makanya kenapa kemudian saya memilih untuk meneliti isu sustainability, karena itu sebenarnya ketidakmampuan saya menjadi praktisi sustainability sampai saat itu. Sehingga saya memilih isu sustainability untuk kemudian dijadikan topik penelitian, karena sangat bersinggungan dengan sustainability itu sangat bersinggungan dengan keberadaannya kita individu sebagai konsumen. Maka saya mengkaji saat ini, penelitian saya itu berfokus ke terkait sustainable consumer behavior, bagaimana kita sebagai konsumen itu bisa melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi secara berkelanjutan, dalam artian totally aware lah sama dampak konsumsi kita ke lingkungan begitu. Industri retail bisa dibilang
salah satu stakeholders di keseluruhan supply chain yang berkontribusi terbesar sebenarnya sama isu kerusakan lingkungan. Karena bisa dibilang kan industri retail itu berjalan dengan cepat dan ya secara definitif kan retail itu berarti dia menjual barang ke konsumen akhir, dalam artian kita lah sebagai individu. Dan di industri retail juga ada dikenal namanya FMCG ya. Fast movement produk lah begitu ya, kayak sampo dan lain-lain yang konsumsinya sangat banyak, sehingga permintaan dalam industri retail tinggi, tapi kemudian banyak residu-residu lah ya. Misalnya kita beli sampo, kemudian plastiknya itu dibuang di mana saja. Kemudian juga misalnya kalau kita melihat dalam rantai supply chain, dalam supply chain banyak makanan yang terbuang, food loss namanya, itu juga disebabkan oleh industri retail yang memiliki standar-standar tertentu. Dia tidak terima misalnya wortel yang bentuknya semacam ini, kemudian ini dan itulah. Sehingga sebenarnya industri retail itu sangat erat dengan isu sustainability. Saya selalu meyakini bahwa ketika industri retail mulai shifting misalnya ke, meskipun agak susah, shifting ke praktik-praktik bisnis yang sifatnya ramah lingkungan, itu bakalan mengikut ke konsumennya. Begitu, karena industri retail ini yang bisa membentuk perilaku konsumen secara tidak langsung begitu. Makanya erat sekali nih industri retail dengan isu sustainability sebenarnya. Saya semacam aktivis ya memperjuangkan isu sustainability. Sebenarnya koda lingkungan sendiri ya iya, maksudnya tidak mudah juga melakukan atau mempengaruhi orang lah untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan kemudian menjadikan isu sustainability sebagai isu yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Saya pernah diskusi sama teman dan kesimpulan kita bahwa sustainability saat ini itu isunya masih tergolong eksklusif lah, maksudnya kita harusnya merasa ketika misalnya paham isu sustainability itu berarti kita sudah punya privilege begitu, karena banyak orang yang bisa memahami bagaimana impact dari mereka buang sampah sembarangan misalnya atau mengkonsumsi di luar kebutuhan dan kemudian bagaimana impactnya ke lingkungan dan impact balik ke lingkungan ke kita begitu. Tapi kemudian kalau dibilang sendiri enggak juga maksudnya. Makanya di program studi juga kita kan berusaha untuk membawa isu tersebut dan alhamdulillah bisa terbawa, maksudnya dalam kurikulum kita berhasil memasukkan isu sustainability sebagai salah satu poin penting dalam profil lulusan dan kemudian riset juga kita lakukan terkait isu sustainability dan kemudian pengabdian kepada masyarakat juga diarahkannya dalam bentuk hal seperti itu yang alhamdulillahnya mendapatkan support dari beberapa stakeholder, kayak misalnya kita melaksanakan pengabdian itu dapat sponsor dari perusahaan karena membawa isu sustainability. Jadi kalau dibilang sendirian dalam lingkungan ini ya, dalam lingkungan kampus ini seharusnya tidak sih. Cuman kalau misalnya dihitung persentasi keseluruhan, misalnya teman saya ini ada 100 ya, paling 10 lah yang mengerti isu sustainability. Tapi dalam lingkungan kerja, saya rasa tidak begitu. Banyak. Itu tadi yang saya bilang, dari 100 itu ya paling let's say 10 orang lah yang aware sama aware sama isu lingkungan ya. Dalam circle terdekat ya banyak ya. Contoh-contoh sederhana misalnya makanannya masih nyisa. Kan maksudnya kita tahu dampak ekonomi, dampak lingkungan terhadap limbah makanan itu seperti apa. Sangat buruk lah ya menurut laporan Bappenas. Hal-hal seperti itu maksudnya berbelanja secara impulsif itu kan maksudnya tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Itu salah satu kontributor terbesar sebenarnya sama kerusakan lingkungan begitu, dan itu banyak sih dalam lingkungan terdekat ya. Makanya tadi saya katakan bahwa
it's a privilege lah kalau kita aware betul sama isu sustainability sebenarnya. Beberapa orang awalnya beranggapan seperti itu sebenarnya. Apa sih maksudnya? Mungkin karena ketidakpahaman mereka sama isu sustainability ya, makanya kadang dijadikan bercandaan apa sih sustainability, apa sih ramah lingkungan dan seterusnya. Tapi kemudian dalam konteks riset terutama pemerintah menjadikan ekonomi hijau, green economy itu sebagai salah satu fokusan riset yang kemudian menjadi salah satu prioritas lah untuk mendapatkan pendanaan begitu ya. Dan alhamdulillah maksudnya di tahun 2023 saya mendapatkan pendanaan riset dari pemerintah juga dan isunya green economy begitu. Dan kemudian pemerintah juga akhirnya meluncurkan misalnya roadmap green economy di Indonesia. Akhirnya mulai banyak orang lah yang kemudian tertarik juga begitu dan mempertanyakan juga maksudnya menjadikan saya sebagai teman diskusi terkait isu sustainability begitu. At least sampai 2030 lah ya. Karena kan Sustainable Development Goals itu kan targetannya sampai 2030. Tentunya menjadi penting sih dalam topik penelitian dalam bidang apapun, dalam ekonomi, dalam berbagai macam jenis pengetahuan lah ya. Sustainability itu bakalan menjadi isu yang masih hangat bertahun-tahun ke depan menurut saya. Maka itu bakalan menjadi topik yang akan tetap saya angkat. Cuman karena basicnya saya pemasaran, jadi konteksnya adalah kita sebagai konsumen akhirnya, bukan menjadi kita tidak sedang menjalankan peran yang lain selain konsumen begitu. Saya kira tidak. Dengan melihat tren tren industri lah ya, dan macam-macam sebenarnya trennya. Pemerintah juga tidak di satu sisi ada roadmapnya, tapi di satu sisi implementasinya masih tidak tidak maksimal. Kemudian di satu sisi kita dalam keseharian juga belum terlalu aware sama isu lingkungan, sehingga saya merasakan 2030 kan 5 tahun lagi, saya merasa tidak akan terjadi perubahan yang terlalu fundamental lah atau signifikan terhadap perilaku kita sebagai konsumen yang lebih berkelanjutan lagi. Jadi saya rasa isu sustainability itu bakalan berjalan kayaknya sampai akhir masa deh. Cuman mungkin perspektifnya yang bakalan jauh lebih kaya lagi ke depannya. Nah, tugas saya sebagai dosen tentunya mencari perspektif baru lagi tentang sustainability selanjutnya. Begitu. Sudah berubah setidaknya circle terdekat saya lah ya. Itu bisa berperilaku lebih aware bahwa kan kalau kita bicara terkait isu keberlanjutan ada istilah namanya antroposin. Itu menjelaskan bahwa apa yang terjadi di lingkungan, apa yang terjadi di bumi itu adalah berkat kontribusi manusia. Jadi sekecil apapun sebenarnya tindakan kita itu bakalan punya pengaruh lah ke lingkungan. Kalau tindakan kita negatif, impact-nya bakalan negatif juga ke lingkungan. Nah, harapan saya sebenarnya setidaknya ya circle terdekat saya, mulai saya sendiri, keluarga, dan kemudian teman-teman terdekat itu bisa mulai lebih aware dan bahwa tindakan yang kita lakukan ini bakalan berimpact ke lingkungan. Dan sebagai seorang ayah juga yang punya anak 3 tahun, satu-satunya hal yang yang bisa diwariskan untuk generasi masa akan datang kan bumi, lingkungan. Saya percaya bahwa generasi masa akan datang itu tidak bisa bertumbuh secara maksimal, tidak bisa mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka kalau lingkungannya tidak sehat. Sama ya dengan bisnis. Bisnis tidak bakalan bisa berkembang
pesat, bagus dan berkelanjutan kalau lingkungannya tidak sehat juga begitu. Jadi yang saya harapkan ya orang-orang, teman-teman terdekat, terutama keluarga juga itu bisa berperilaku lebih hormat, lebih fully aware terhadap lingkungan juga begitu.